Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Adik-adikku yang berbahagia, para pemrogram HTN di Fakultas Syariah. Kali ini adalah silabi yang ke-9. Silabi yang ke-9 itu adalah kewajiban rakyat dalam siasat dusturiyah. Apa kewajiban rakyat dalam siasat dusturiyah itu? Satu itu, rakyat itu wajib patuh kepada undang-undang. Dua, kenapa kok rakyat itu wajib patuh kepada undang-undang? Kalau tidak patuh kepada undang-undang, kalau negaranya itu Madinah, ya akan caos, akan terjadi bentrokan di antaranya umat yang satu dengan umat yang lainnya. Begitu pula di Indonesia. Di Indonesia itu akan ada 6 agama. Kok tidak patuh kepada undang-undang, melanggar. Umat Islam melanggar, terus Kristen melanggar, Katolik melanggar. Nggak benar. Sebetulnya di dalam agama konsep fastabiqul khairat itu dilaksanakan. Jadi patuh kepada undang-undang. Untuk apa patuh kepada undang-undang? Untuk melestarikan wibawa bangsa dan negara ini. Dua itu menjaga agamanya. Di kewajiban kita itu karena dijamin oleh Tuhan, yang Islam menjaga Islamnya, melakukan syariat, yang Kristen menjaga Kristennya, yang Katolik menjaga Katoliknya, yang Konghucu menjaga Konghucunya, yang Buddha menjaga Buddhanya, yang Hindu menjaga Hindunya. Bangun kelompok-kelompok itu sesuai dengan budaya agamanya, sesuai dengan budaya agamanya. Maksudnya menjaga agama termasuk yang Islam itu, kok umatnya itu sudah tidak muat masjidnya sholat, ya buatkan masjid. Yang Kristen juga begitu, kok tidak punya gereja, ya buatkan gereja. Begitulah Konghucu, seluruhnya itu harus dijaga agamanya dari berbagai aspek, Ketiga, menjaga diri. Jadi yang Kristen jangan mengganggu Islam, yang Katolik jangan mengganggu Islam, Islam jangan mengganggu Kristen dan Katolik, begitu pula Buddha dan Hindu serta Konghucu. Jadi menjaga dirinya itu menjaga. Jangan sampai menodai agama-agama lain. Yang keempat itu mendidik anak. Ini yang dijamin oleh Rasulullah. Anaknya dididik. Supaya apa? Supaya anak kita itu paling tidak bisa patuh kepada agamanya. Terus otaknya bisa berkembang, gitu. Bisa membangun bangsa dan negara ini, bisa ikut serta membangun bangsa dan negara ini. Ya Islam juga gitu, harus mendidik anaknya. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, harus anaknya dididik. Jangan biarkan anak kita itu menjadi anak yang bodoh-bodoh. Yang kelima itu mengembangkan harta yang dijamin oleh Rasulullah itu. Jadi jangan sampai orang Kristen itu sampai kelaparan, orang Islam sampai kelaparan, orang Hindu Buddha sampai kelaparan. Dijaga hartanya, karena fastabiqul khairat itu hakikatnya ya ini, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang
Keenam itu menjaga akal, menjaga akal pikiran kita. Jadi kita itu yang lurus. Kalau yang Islam sesuai Islam, kalau yang Kristen sesuai Kristen, kalau yang Hindu sesuai Hindu, yang Katolik sesuai Katolik, yang Konghucu sesuai Konghucu. Jadi kita jaga pikiran kita. Jangan sampai kita ngelamun yang enggak, ngelamun yang iya aja kan gitu. Berpikir positif, supaya kita itu hidup di bangsa ini, di Indonesia itu optimis. Yang terakhir itu ikut menjaga dan melestarikan negara ini. Jadi ikut menjaga dan melestarikan negara ini. Karena itulah makanya orang yang dari luar, orang Islam dari luar, kok merusak Islam yang ada di Indonesia. Nah, kita perangi bersama. Orang Kristen dari luar. Orang Kristen dari luar itu kan di luar kesepakatan Indonesia kan. Di luar kesepakatan aturan dan peraturan undang-undang yang ada di Indonesia. Kok merusak Kristen yang ada di Indonesia? Itu kita perangi bersama. Siapa saja yang kita merangi, ya 6 agama yang ada di Indonesia itu. Begitu pula Konghucu yang datang dari luar ke Indonesia, tahu-tahu ingin merusak Konghucu yang ada di sini. Sekarang ini kan sudah ada sinyal-sinyal. Cuma ini hoak atau betulan saya juga tidak tahu. Cina-Cina yang ada di sini ini kan sudah kita sepakat membangun bangsa dan negara ini. Lalu sekarang banyak Cina-Cina datang. Loh, ini Cina-Cina yang datang itu merusak Cina-Cina yang ada di sini katanya. Jangan sampai tidak punya simpati, empati kepada Cina-Cina yang ada di sini kalau memang dirusak. Negara ini ikut harus berpartisipasi. Dan sebetulnya itu kewajiban negara secara dusturiah. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, dan ikut serta mengamankan kewajiban pemerintah kepada kita yang 8 asnaf itu. Yang 8 asnaf. Ikut berpartisipasi menjaga keamanan, artinya membantu keamanan di Indonesia itu. Di Indonesia itu sudah seperti itu sebetulnya, sudah seperti itu. Di Indonesia itu yang ditakuti bukan tentaranya, karena tentaranya kalah jauh dengan luar negeri. Tapi yang ditakuti kan rakyatnya. Karena rakyat Indonesia tanpa dikomando, kalau tentara kita itu tidak mampu, mesti kita itu gerilya. Mesti kita. Itu kewajiban kita. Nah, menjaga keamanan dan menjaga kenyamanan hidup bersama. Itulah sebetulnya kewajiban-kewajiban rakyat dalam siasa dusturiah itu. Jadi kewajiban-kewajiban rakyat. Jadi jangan main hakim sendiri. Menurut siasa dusturiah itu hakim sudah dibentuk. Malah dibentuknya hakim itu ada 2. Hakim Wilayatul Hisbah dan hakim Qadil Qudot. Itu yang harus kita junjung tinggi semua yang sudah dibentuk oleh negara untuk kenyamanan dan dalam kehidupan kita bersama itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kewajiban-kewajiban rakyat dalam siasa dusturiah itu. Maka kewajiban kalian itu merangkum itu dan mengembalikan lagi ke Google Classroom serta absen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.